warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Putra Rumiansyah. Saya mahasiswa semester 5 dari Prodi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Institut Teknologi Padang. Di sini saya ingin berbagi tutorial mengenai pembuatan peta area terdampak bencana dan bangunan terdampak dan tidak terdampaknya. Di sini saya menggunakan dua software sebagai alat bantu, yaitu ArcGIS dan QGIS. Saya menggunakan ArcGIS untuk pemrosesan data dan QGIS untuk pembuatan web dengan plugin QGIS 2 Web. Langsung saja kita masuk ke tutorial proses terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi ArcMap 10.8. Seperti biasa, sebelum melakukan pengolahan data, kita harus mengatur koordinat sistem sesuai dengan data yang kita pakai. Di sini saya menggunakan data yang saya download dari Copernicus Browser, yaitu Citra Satelit Sentinel-2 dengan area of interest di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu zona 47N WGS 1984. Teman-teman bisa sesuaikan nanti dengan data yang dipakai. Sebelumnya saya beritahu bahwa untuk membuat peta ini kita memerlukan yaitu area terdampak dan klasifikasi antara bangunan terdampak dan tidak terdampak. Nah, untuk mendapatkan data tersebut, kita bisa melakukan klasifikasi tutupan lahan antara dua data, yaitu data sebelum terdampak dan data sesudah terdampak. Di sini saya menggunakan data Citra Satelit dari Sentinel-2 yang sudah diklasifikasikan sebagai NDVI. Teman-teman bisa menggunakan toolbox Reclassify untuk mengklasifikasi antara tutupan lahannya. Saya contohkan untuk NDVI sebelum. Kita pakai toolbox Reclassify. Lalu kita klasifikasi sesuai dengan nilai dari klasifikasi tersebut. Teman-teman bisa cari nanti nilai dari klasifikasi NDVI atau data yang teman-teman gunakan. Nah, apabila sudah mengelompokkan data atau break value dari data raster tersebut, maka akan muncul nanti data klasifikasi dari yang teman-teman lakukan tadi. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah data hasil dari toolbox Reclassify. Itu data yang sudah diklasifikasi. Nanti teman-teman juga bisa mengatur atribut tabelnya antara hasil klasifikasi tadi adalah indikator apa. Lalu lanjutkan untuk mengklasifikasi data selanjutnya. Setelah melakukan klasifikasi antara sesudah dan sebelum, maka kita bisa menggunakan indikator dari perubahan tutupan lahan sebagai asumsi bahwa area tersebut terdampak. Contoh misalnya, pada area yang saya lingkari, menunjukkan pada area ini adalah area non-vegetasi pada klasifikasi sesudah. Nah, kita bisa bandingkan apakah area tersebut merupakan area non-vegetasi pada Reclassify sebelum. Nah, pada klasifikasi sebelum, area tadi menunjukkan bahwa adalah vegetasi jarang. Sedangkan di klasifikasi sesudah, area tersebut berubah menjadi area non-vegetasi. Nah, ini bisa kita asumsikan sebagai area terdampak, dikarenakan terjadinya perubahan tutupan lahan yang relatif sangat singkat, kurang dari 1 bulan. Nah, setelah mendapatkan berapa area terdampak, teman-teman bisa melakukan digitasi untuk mendapatkan data SHP area terdampak. Nah, di sini saya sudah melakukan digitasi dan saya sudah mendapatkan data dari area terdampak tersebut. Nah, ini adalah hasil dari digitasi saya sendiri, yaitu hasil digitasi area terdampak. Nah, langkah selanjutnya setelah mendapatkan data dari area terdampak, kita bisa melakukan klasifikasi antara bangunan terdampak dan tidak terdampak.
Nah, di sini saya melakukan saya berikan contoh untuk mengklasifikasikan antara bangunan terdampak dan tidak terdampak. Seperti contoh karena kita sudah mendapatkan area terdampak sebelumnya. Nah, untuk bangunan yang berada pada area terdampak bisa kita asumsikan sebagai bangunan terdampak. Nah, teman-teman bisa menambahkan atribut table sebagai bangunan terdampak. Misalnya kita blok dulu bangunan ini, lalu kita pilih bangunan yang hanya kita blok. Dan teman-teman bisa langsung tambahkan field untuk tipe bangunan, yaitu antara terdampak dan tidak terdampak. Di sini saya sudah menambahkan seluruh bangunan terdampak dan tidak terdampak tersebut. Nah, apabila kita sudah mendapatkan dua data, yaitu bangunan terdampak dan tidak terdampak, maka pemrosesan data telah selesai dan kita bisa lanjut ke proses pembuatan web pada aplikasi QGIS. Nah, di sini saya sudah masuk di aplikasi QGIS. Teman-teman bisa langsung memasukkan data, yaitu data bangunan yang sudah kita klasifikasikan sebagai bangunan terdampak dan tidak terdampak. Lalu area terdampak. Dan di sini saya juga menambahkan citra dari Sentinel-2A, yaitu true color sebelum dan sesudah untuk data tambahan. Lalu saya gunakan Google Hybrid sebagai base map. Lalu teman-teman bisa langsung menggunakan QGIS 2 Web, bisa langsung diinstal kalau belum install di menu plugin. Nah, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat webnya. Di sini saya menggunakan data bangunan untuk melakukan pop-up untuk type tipenya, yaitu bangunan terdampak dan tidak terdampaknya. Lalu teman-teman silakan checklist data yang ingin dimasukkan. Setelah mengatur layer group dan reference, teman-teman bisa menentukan di mana ingin menyimpan dari folder WebGIS tersebut. Lalu setelah mengatur semuanya, teman-teman bisa mengklik export. Lalu tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini kita sudah mendapatkan WebGIS yang menampilkan area terdampak dan tidak terdampak dari bencana banjir. Sini bisa teman-teman klik pada salah satu save file. Nah, bisa memperlihatkan pop-up dari keterangan SAP tersebut. Baiklah, demikianlah tutorial yang bisa saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatian yang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.